Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yunanda Putra, BP 1911-021-031 dari kelas 4A D4 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai obligasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi obligasi. Obligasi atau bond adalah utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap jika ada. Selanjutnya yaitu kode obligasi. Kode obligasi ini bertujuan untuk membedakan satu obligasi dengan obligasi yang lain untuk kepentingan pencarian data dan organisasi data di komputer dan untuk menunjukkan karakteristik dari obligasinya. Misalnya untuk pasar modal base, obligasi-obligasi tersebut diberi kode sepanjang 12 karakter. Kode ini dimulai untuk obligasi-obligasi yang tercatat setelah tanggal 3 April 2000. Kode obligasi ini dapat kita lihat di slide, yang mana 4 huruf A pertama yaitu singkatan nama dari perusahaan penerbit obligasi. BB yaitu kode untuk nomor obligasi yang diterbitkan. Selanjutnya CC yaitu untuk suku bunga. Selanjutnya D yaitu untuk tipe dari obligasi. Selanjutnya E yaitu tipe dari suku bunga. Dan yang 2 huruf terakhir yaitu FJ yaitu kode dari scriptless. Selanjutnya obligasi seri dan termin. Obligasi seri atau serial bond adalah suatu kelompok obligasi yang obligasi-obligasinya akan jatuh tempo secara berurutan, yaitu satu atau lebih obligasi akan jatuh tempo pada periode berikutnya setelah satu atau lebih obligasi lainnya jatuh tempo. Misalnya setiap tahun, setiap 2 tahun, dan seterusnya. Obligasi termin atau term bond yaitu obligasi-obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, macam-macam obligasi. Terdapat berbagai macam obligasi jika ditinjau dari penerbitannya. Di antaranya yaitu yang pertama, obligasi pemerintah. Pemerintah juga membutuhkan dana untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah dengan meminjam jangka panjang kepada masyarakat. Obligasi pemerintah ini mempunyai sifat yang sama dengan obligasi perusahaan. Bedanya yaitu penerbitnya adalah pemerintah, bukan perusahaan swasta. Sehingga obligasi pemerintah dianggap lebih aman dibandingkan dengan obligasi perusahaan. Yang kedua, ORI atau obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia yaitu obligasi yang diterbitkan negara dan dijual kepada perseorangan khusus warga negara Indonesia melalui agen penjual yaitu bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk. Adapun keuntungan investasi ORI ini yaitu tingkat bunga yang cenderung lebih tinggi dari tingkat bunga deposito, risiko investasi ORI relatif kecil, dan ORI cukup liquid dan mudah dicairkan. Yang ketiga yaitu municipal bond. Municipal bond adalah obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang mana pendapatan dari pembiayaan modal ini akan digunakan untuk membayar kembali utang obligasinya. Yang keempat yaitu obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yaitu surat utang jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta dengan nilai utang akan dibayarkan kembali pada saat jatuh tempo dengan pembayaran kupon atau tanpa kupon yang sudah ditentukan di kontrak utangnya. Selanjutnya yaitu nilai obligasi. Nilai obligasi dapat berupa nilai maturity, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Yang pertama yaitu nilai maturity obligasi atau disebut dengan nilai jatuh tempo, yaitu nilai yang dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Yang kedua yaitu nilai pasar obligasi, yaitu nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik obligasi, atau nilai sesungguhnya dari suatu obligasi, yaitu perkiraan nilai sebenarnya dari suatu obligasi. Obligasi dapat berupa kupon bond dan pure discount bond. Kupon bond adalah obligasi yang membayar kupon, yang mana kupon adalah bunga yang dibayarkan oleh obligasi untuk setiap periode tertentu, umumnya tiap setengah tahun atau tahunan. Pure discount bond yaitu obligasi yang tidak membayar kupon, sehingga obligasi dijual dengan harga diskon. Selanjutnya, likuiditas obligasi.
Likuiditas atau disebut juga dengan marketability dari suatu obligasi menunjukkan seberapa cepat investor dapat menjual obligasinya tanpa harus mengorbankan harga obligasinya. Salah satu pengukuran dari likuiditas obligasi ini adalah rentang permintaan penawaran yang menunjukkan perbedaan antara nilai permintaan tertinggi investor mau menjual dan penawaran terendah dealer mau membeli. Selanjutnya yaitu hasil obligasi. Beberapa pengukuran yang digunakan untuk mengukur yield dari suatu obligasi yaitu yang pertama yaitu hasil sekarang atau current yield. Diukur dengan nilai kupon setahun dibagi dengan nilai pasar obligasi saat ini. Yang kedua yaitu hasil sampai maturity, yaitu yield to maturity merupakan tingkat return dari obligasi yang dibeli dengan harga pasar sekarang dan disimpan sampai jatuh tempo. Yang ketiga yaitu hasil sampai ditarik atau yield to call, merupakan return dari obligasi dari sekarang sampai dengan tanggal obligasi ditarik kembali. Selanjutnya adalah hak tarik. Hak tarik yaitu penerbit obligasi mempunyai pilihan untuk membayar obligasinya pada nilai par sewaktu-waktu sebelum jatuh tempo. Adapun keuntungan dari hak tarik ini diantaranya yang pertama adalah utang perusahaan dapat dikurangi sewaktu-waktu jika aliran kas perusahaan tersisa. Yang kedua, obligasi dengan kupon yang tinggi dapat dihentikan dan diganti dengan obligasi lainnya yang memberikan kupon lebih rendah jika bunga menurun. Yang ketiga yaitu menyediakan sinyal yang baik bagi perusahaan, dan yang terakhir menyediakan opsi tarik kepada perusahaan dengan gratis. Selanjutnya adalah rentang hasil. Rentang hasil merupakan perbedaan antara yield to maturity yang dijanjikan dengan yield to maturity suatu obligasi bebas gagal yang mempunyai nilai kupon dan waktu maturity yang sama. Selanjutnya adalah risiko obligasi dan teorema penilaian obligasi. Risiko dari obligasi adalah kemungkinan obligasi tidak terbayar atau default. Teorema penilaian obligasi menjelaskan bagaimana hubungan antara harga obligasi akibat perubahan-perubahan suku bunga, maturity, dan nilai kupon. Selanjutnya yaitu durasi obligasi. Durasi diartikan sebagai pengukur dari umur hidup ekonomis dari suatu obligasi dengan mempertimbangkan semua bentuk dan besarnya aliran kas keseluruhan dari obligasi sampai jatuh temponya. Durasi dihitung dengan rata-rata tertimbang maturity dari aliran-aliran kas obligasi dengan basis nilai sekarang. Durasi juga dapat diartikan sebagai discounted payback period dari investasi di suatu obligasi, yaitu rata-rata tahun investor obligasi dapat memperoleh kembali investasinya dari nilai-nilai kupon dan prinsipal yang diperoleh dari obligasi. Sensitivitas harga obligasi dari perubahan suku bunga. Mengestimasi nilai obligasi setiap saat merupakan hal yang sangat penting. Nilai obligasi setiap saat ini dapat dihitung dengan mengestimasi perubahan harga obligasi dari harga sebelumnya. Dengan mengetahui perubahan harga obligasi, maka nilai obligasi sekarang juga dapat dihitung. Selanjutnya yaitu imunisasi. Imunisasi adalah strategi investasi di obligasi yang menyamakan durasi dari obligasi atau portofolio obligasi dengan waktu lamanya investasi untuk menghilangkan risiko perubahan suku bunga. Misalnya, investor akan menginvestasikan dananya selama 2 tahun karena di akhir tahun kedua dia membutuhkan kembali dana tersebut. Untuk hal tersebut, imunisasi dapat dilakukan oleh investor dengan menginvestasikan dananya ke suatu obligasi yang mempunyai durasi yang sama dengan periode investasinya, yaitu selama 2 tahun. Sekian pembahasan kita mengenai obligasi. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.